Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Berliana Ifadah, NPM 2040278, Ekonomi Pembangunan, semester 4, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi The Marketing of Nations oleh Philip Kotler. Yang pertama-tama adalah Quo Vadis atau pembangunan ekonomi. Dulu kita di ekonomi pembangunan 1 sudah pernah dijelaskan tentang teori klasik, neoklasik, Keynes, dan juga parsial dan juga post Keynes. Nah, asumsi dari klasik ini sendiri itu ekonomi yang tidak selalu pada full employment. Dan selanjutnya terjadi Great Depression, mekanisme pasar mengalami kegagalan dan lahirlah teori Keynes ini. Ini ditandai dengan kebangkrutan negara-negara di Eropa. Selanjutnya, jumlah orang makin banyak dan diperlukanlah saving more and more, dan itulah mengapa ada banyak teori-teori yang muncul. Nah, dalam pembangunan ekonomi, penting ada lebih spesifik yang memperhatikan pendekatan rencana strategis terhadap masalah pembangunan kekayaan nasional lintasan ekonomi yang sesuai. Terus juga ada pengelolaan operasional bagi para pemimpin, baik pemerintah atau bisnis, karena banyak teori pembangunan populer yang tidak ada relevansinya dengan kekayaan di pasar lokal dan global. Terus juga ada faktor ekonomi, politik, kebudayaan menjadi perhatian karena selalu fokus pada aspek ekonomi, mengingkari fitrah ekonomi sebagai ilmu sosial. Dan yang terakhir, studi tentang masalah pembangunan ekonomi semua bangsa menjadi tren global, terus pendekatan lokal dan nasional, lalu munculnya kekuatan pengubahan yang menghasilkan masalah, dan lahirlah kesempatan. Itu sudah terlihat dari cabang turunan ini. Untuk masalah umum bangsa-bangsa diawali dengan pendapatan pemerintah rendah yang berakar menjadi prasarana rendah. Terus prasarana rendah ini menimbulkan pembentukan investasi, di mana pembentukan investasi ini menjadi ada dua faktor, yaitu upah rendah dan kesempatan kerja. Di mana upah rendah ini akan menjadi konsumsi rendah. Apabila upah itu rendah dan melemah, jadilah konsumsi yang rendah. Dan dari kesempatan kerja akan menimbulkan motivasi yang rendah. Dan dari konsumsi rendah dan motivasi rendah akan menjadi keuntungan yang rendah. Dan apabila keuntungan rendah, produktivitas sebuah bangsa juga akan melemah dan rendah. Dan kekuatan tren utama yang mempengaruhi bangsa-bangsa itu seperti saling ketergantungan global, proteksionisme blok-blok ekonomi yang kian marak, lalu transasionalisasi perusahaan multinasional, kemajuan teknologi, pertentangan politik, konflik kesukuan, dan keprihatinan yang makin mendalam terhadap lingkungan. Dan ada yang menjadikan beberapa faktor menjadi sasaran bangsa-bangsa. Apakah itu? Jadi diantaranya itu pertama adalah kekayaan suatu bangsa, sumber daya alam. Nah, yang kedua sumber daya fisik, ketiga sumber daya manusia, dan keempat sumber daya sosial. Ada beberapa faktor yang menjadi sasaran bangsa-bangsa. Yang pertama seperti kekayaan suatu bangsa dengan sumber daya alamnya. Jadi kalau misalnya sumber daya alam di dalam suatu negara itu akan berpotensi memiliki kekayaan yang besar jika diolah dengan benar. Dan yang kedua sumber daya fisik. Dan yang ketiga sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah sumber daya sosial. Dan dari keempat faktor itu, jika perkembangan dan pengolahannya baik, negara akan cepat berkembang dan kekayaannya juga akan cepat terrealisasikan. Perencanaan kekayaan suatu bangsa. Kenapa suatu bangsa mengejar kekayaan? Dan pasti secara logika kita mengejar kekayaan itu karena adanya keinginan untuk hidup yang lebih layak dan baik. Kalau untuk bangsa sendiri, yaitu tercapainya perekonomian baik, masyarakat yang baik, dan proses politik yang baik. Nah, di sini ada cabang gambar yang memperlihatkan cabang
peranan sektor publik dalam strategi pembangunan kekayaan bangsa. Jadi ada dua faktor, komponen domestik dan komponen asing. Jadi berawal dari pengeluaran pemerintah yang menghasilkan investasi. Dari investasi ini bisa masuk ke dalam dan investasi keluar. Dan dari situ bercabanglah ke faktor neto pendapatan luar negeri yang diekspor menjadi neraca perdagangan. Dan dari neraca perdagangan menghasilkan konsumsi, dan neraca perdagangan ini bisa menghasilkan investasi. Dan dari konsumsi bisa dikembangkan menjadi investasi dan berakhir kepada pengeluaran pemerintah. Kebijakan primer untuk membangun kekayaan bangsa. Dari kebijakan investasi, kebijakan industri, kebijakan perdagangan, ada satu faktor yaitu pengeluaran pemerintah. Nah, dari pengeluaran pemerintah ini bercabang menjadi investasi masuk dan impor, di mana investasi masuk bisa berkembang lagi menjadi investasi lokal, investasi keluar. Dan dari tiga itu disebutlah kegiatan ekonomi. Dan dari investasi lokal menjadi produksi. Dan produksi ini bisa bercabang menjadi konsumsi domestik. Dan konsumsi domestik ini bercabang dari faktor yang impor tadi. Dan investasi masuk itu bisa bercabang menjadi produksi lalu ekspor. Dan dari situ ada tiga faktor, input, throughput, dan output. Selanjutnya, kebijakan primer dan pendukung untuk membangun kekayaan bangsa. Jadi ada tiga kebijakan yang untuk mendukung, seperti kebijakan investasi, kebijakan industri, dan kebijakan perdagangan. Dan kebijakan pendukung pemerintah itu seperti kebijakan makro, kebijakan pembangunan infrastruktur, dan kebijakan kerangka kebijakan. Jadi selanjutnya dan yang terakhir adalah kebijakan primer dan pendukung untuk membangun kekayaan bangsa. Jadi di sini ada tiga kebijakan, yaitu kebijakan investasi, kebijakan industri, dan kebijakan perdagangan. Nah, di kebijakan investasi ini dia itu berfaktor dan bertumpu kepada kebijakan pembangunan bisnis. Lalu ada kebijakan industri. Nah, kebijakan industri ini juga bertumpu dan berfaktor kepada kebijakan pembangunan bisnis dan kebijakan pengembangan produk. Dan yang ketiga ada kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan ini juga berfaktor dan bertumpu kepada kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan pengembangan pasar. Sekian presentasi yang sudah saya paparkan tadi, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.